Dan juga ada beberapa faktor kejanggalan-kejanggalan yang terjadi yang mengakibatkan kebakaran yang sulit untuk dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran, guys. Yang pertama tuh kurangnya pasokan air di dalam hidran karena Gubernur California yang bernama Gavin Newsom mengalihkan 80% pasokan air ke laut, guys, untuk menyelamatkan ikan-ikan. Dan ini mengakibatkan para petugas kesulitan memperoleh air untuk memadamkan kobaran api. Yo guys, thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Menyenangkan, melelahkan, atau membagongkan? Jangan semangat dong. Gak apa-apa guys, namanya juga hidup ya kan? Pada kali ini, gue mau bahas tentang kebakaran yang berhasil meluluhlantahkan sebuah negara superpower, yaitu negara Amerika Serikat, lebih tepatnya di Los Angeles. Dan banyak banget nih kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dan juga memunculkan berbagai teori konspirasi yang sedang hangat diperbincangkan dari berbagai kalangan masyarakat. Tapi sebelum gue bahas berbagai teori konspirasinya, kita bahas terlebih dahulu bagaimana bisa terjadi kebakaran di Los Angeles menurut berita dan media-media yang telah beredar. Jadi, awal mula terjadi kebakaran di kawasan Pacific Palisades yang merupakan sebuah kawasan mewah yang banyak sekali ditinggali oleh berbagai artis, ya artis-artis ternama di Hollywood ya guys, dan banyak juga orang-orang kaya yang ada di sana guys. Kejadian ini terjadi pada tanggal 7 Januari 2025. Awalnya, kebakaran ini terjadi di semak belukar doang guys. Ya, sebenarnya ini memang sudah sering terjadi di Amerika Serikat ya guys. Namun kobaran api yang sangat cepat tidak dapat langsung diatasi oleh pihak pemadam kebakaran, yang akhirnya api itu mulai menyebar ke wilayah Eaton, tepatnya di Ngarai yang berada di lahan hutan nasional di utara pusat kota Los Angeles. Kebakaran ini tuh terjadi sebenarnya bukan di Palisades doang guys, namun terjadi kebakaran juga tepatnya di Hearst, tepatnya di Sylmar, yang merupakan lingkungan kota dari San Fernando. Kronologinya sama guys, awalnya terjadi kebakaran di semak-semak belukar gitu, yang semakin lama semakin menjalar ke wilayah-wilayah kota yang lainnya juga guys. Pada tanggal 8 Januarinya, kebakaran juga terjadi di Lydia, tepatnya di komunitas Acton yang berada di antara pegunungan Sierra Pelona dan San Gabriel. Kebakaran juga melanda di wilayah Woodland Hills di Los Angeles, tepatnya di lingkungan Calabasas. Kebakaran juga terjadi di wilayah Archer, tepatnya di Granada Hills. Dan yang mengerikan juga ya guys, terlihat dua api tornado yang muncul saat bersamaan kebakaran di hutan California. Pada saat itu pihak kehutanan dan perlindungan kebakaran California atau yang disebut Cal Fire berusaha untuk memadamkan api yang terjadi di berbagai titik, dan diperkirakan lebih dari 1.400 petugas pemadam kebakaran yang telah dikerahkan. Dan kebakaran yang terjadi di Palisades diperkirakan telah merusak 5.316 bangunan guys. Dan untuk wilayah Eaton yang diperkirakan 14.117 hektar yang telah dilalap api. Dua titik inilah yang terdampak paling besar dan menjadi pusat perhatian oleh pihak pemadam kebakaran setempat guys. Nah, ini sih setahu gue ya guys ya, negara Amerika Serikat itu kan merupakan negara yang paling sigap ya. Contohnya aja tuh, ada kasus di negara lain, mereka tuh langsung cepet banget tuh langsung ngirim bantuan guys. Seperti saat Amerika membantu Indonesia yang saat itu dilanda tsunami, tepatnya di kota Aceh ya guys. Dan juga Amerika itu udah sering banget tuh sebenarnya terjadi kebakaran di mana-mana ya guys. Ya karena iklim di sana kan cukup kering ya guys. Nah, kok untuk kasus saat ini tuh terkesan mereka tuh kurang sigap gitu untuk menangani kebakaran yang membuat
kerugian yang amat sangat besar gitu kan buat negaranya sendiri. Ya, salah satu faktor yang mendukung kebakaran yang tak kunjung padam di Los Angeles ini tuh karena adanya hembusan angin yang sangat kuat guys, yang dikenal angin Santa Ana. Apa sih angin Santa Ana itu? Jadi angin Santa Ana itu dinamakan berdasarkan ngarai Santa Ana di California Selatan dan merupakan bagian dari legenda dan sastra lokal. Santa Ana angin yang sangat kencang dan juga dia memiliki sifat kering ya guys. Jadi itu angin kering yang berembus, hangat dan terasa kadangkali itu panas. Namun ada kesalahpahaman populer bahwa angin tersebut panas karena berasal dari gurun. Sebenarnya Santa Ana terbentuk saat gurun relatif dingin. Karena angin Santa Ana paling umum terjadi selama musim dingin yang berlangsung dari bulan Oktober hingga bulan Maret. Dan juga ada beberapa faktor kejanggalan-kejanggalan yang terjadi yang mengakibatkan kebakaran yang sulit untuk dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran guys. Yang pertama tuh kurangnya pasokan air di dalam hidran. Ya, jadi tuh hidrannya tuh kering guys. Karena Gubernur California yang bernama Gavin Newsom mengalihkan 80% pasokan air ke laut guys untuk menyelamatkan ikan-ikan. Dan ini mengakibatkan para petugas kesulitan memperoleh air untuk memadamkan kobaran api. Jadi pemadam kebakaran itu tuh kelimpungan guys, cari air di mana-mana. Ya hidrannya pada kering. Ya alternatif yang terdekat mereka cari parit-parit, kolam berenang untuk mendapatkan sumber pasokan air yang cukup untuk melawan dari kobaran api ini. Kejanggalan berikutnya adalah pemotongan dana anggaran dari pemadam kebakaran karena sebelumnya wali kota Los Angeles yang bernama Karen Bass memotong dana anggaran sebesar 17,6 juta USD yang mengakibatkan kekurangan sumber daya dan staf yang bertugas. Dan juga beberapa bulan sebelum terjadinya kebakaran, pihak asuransi sempat membatalkan 1.600 sampai 2.700 polis asuransi. Nah, pihak asuransi ini tuh sebenarnya gimana guys? Cenayang atau gimana? Dia bakal tahu terjadi kebakaran atau gimana? Atau settingan ini semua guys. Nah, sekarang kita bahas beberapa teori konspirasi yang beredar di dalam kejadian ini ya guys. Yang pertama tuh konspirasi pengembangan properti. Teori ini menyebutkan kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles itu sengaja dilakukan oleh pihak pengembangan properti dengan tujuan untuk merebut tanah di sana guys. Esensinya nanti adalah menciptakan sebuah kota baru yang lebih modern dari sisa-sisa LA sebelumnya. Nama kota barunya adalah LA Smart City. Teori konspirasi yang beredar menyebut bahwa membangun kota baru rasanya lebih mudah dilakukan jika bangunan lama yang di sana dihancurkan terlebih dahulu guys. Selain itu ada juga yang menyebut bahwa nantinya LA Smart City akan dijalankan atau dikelola oleh kecerdasan buatan atau AI. Ya mungkin bisa benar juga kayak gitu sih guys. Soalnya ya secara gitu kan guys, kalau udah kebakaran ya mungkin harga-harga tanah di sana juga kan lebih murah guys. Dan selanjutnya pemerintahan tinggal membuatnya lagi. Kedua, melindungi kejahatan PDD. Ada teori yang menyebutkan kebakaran Los Angeles sengaja dibuat untuk menutupi kasus PDD. Sebagaimana diketahui, PDD sebelumnya telah menghadapi lebih dari 100 tuduhan pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan dan pelecehan anak-anak di bawah umur guys. Beberapa pihak menduga adanya kebakaran besar baru-baru ini tuh sebagai usaha untuk menghilangkan atensi publik. Selain itu, para konspirator juga menyebut bahwa kebakaran Los Angeles ini tuh sebagai upaya menghancurkan terowongan bawah tanah yang berada di rumahnya si PDD ini. Sebelumnya memang guys, ada tuduhan bahwa di tempat tinggalnya PDD ini menyimpan terowongan atau lorong-lorong langsung yang menghubung ke rumah mewah PDD ini guys. Lorong rahasia yang belum ditemukan itu diduga menyimpan barang bukti kuat dan dapat memperburuk posisi PDD di dalam persidangan. Yang ketiga, teori senjata terarah. Konspirasi lain dalam kebakaran Los Angeles ini tuh penggunaan Direct Energy Weapon atau yang disingkat DEW atau serangan senjata terarah. Teori ini diperkuat setelah munculnya video-video di media sosial yang memperlihatkan sebuah objek tak dikenal
yang terbang di langit Los Angeles selama kebakaran. Terkait tujuannya, ada beberapa pendapat berbeda guys. Di antaranya berupa eksperimen militer rahasia hingga upaya merekayasa ulang kawasan Los Angeles untuk kepentingan pihak-pihak tertentu guys. Keempat, balasan untuk genosida di Gaza. Teori lain menyebutkan bahwa kebakaran di LA disebut karma bagi Amerika Serikat yang selama ini mendukung Israel dalam membombardir jalur Gaza, yang tepatnya di negara Palestina guys. Salah satu bantuannya itu berupa dukungan finansial yang rutin diberikan oleh negeri Paman Sam ini ya guys setiap tahunnya ke Tel Aviv. Meski pihak berwenang di AS belum mengatakan penyebab kebakaran ini tuh sebenarnya terjadi dari mana guys. Beberapa media luar seperti di Iran menyebut insiden di Los Angeles ini sebagai balasan dari Tuhan setelah melihat pemandangan kobaran api yang berada di jalur Gaza. Saat ini menjadi giliran Los Angeles untuk menyala. Menyala abangku. 5. Agenda perubahan iklim palsu. Beberapa orang juga memunculkan teori kebakaran di LA ini tuh sengaja dibuat untuk memperkuat narasi perubahan iklim. Seperti yang diketahui ya guys, sementara ini pihak berwenang di Amerika Serikat menduga penyebab kebakaran besar di sana tuh karena perubahan iklim yang sangat ekstrim. Teori ini menduga kebakaran besar sengaja dipicu untuk menciptakan rasa urgensi global terhadap isu perubahan iklim, sehingga dapat memuluskan agenda politik tertentu. Contohnya seperti meningkatkan dukungan untuk kebijakan lingkungan terbaru, hingga memberi tekanan politik pada industri bahan bakar fosil. 6. Karma dari pernyataan Nikki Glaser di Golden Globe Award tahun 2025. Semua bermula ketika Nikki menampilkan Globe Leader yang menampilkan sebagian besar para pemenang piala berterima kasih kepada para bintang dan kru dan diikuti dengan ucapan syukur atas dukungan terhadap ibu. Gimana komentar kalian guys tentang fenomena kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini guys? Benarkah ini karma yang terjadi karena menganggap Tuhan itu tidak ada? Ataukah ini sebuah pembalasan dari Tuhan karena Amerika Serikat telah membantu Israel yang membombardir negara Palestina di jalur Gaza? Kalau kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa guys diklik like-nya dan juga subscribe-nya jangan lupa lah guys, supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari channel Rudik ini ya guys. Ya kali nggak di subscribe ya kan. Nama gue Dika, see you at next video, bye.